Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Besakirana dengan NIM 2207016120. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan tubuh lansia baik fisik maupun hormonal dan perubahan tubuh lansia menurut Islam. Harlock 1980 mengenai penampilan pada masa lanjut usia. Yang pertama itu daerah kepala ya. Hidungnya itu menjulur lemas, bentuk mulut berubah akibat hilangnya gigi, terus mata kelihatan pudar dan sering mengeluarkan cairan. Kemudian pipinya berkerut, longgar dan bergelombang, kulit berkerut dan kering, berbintik, banyak tahi lalat, kemudian rambutnya mulai menipis, berubah warna menjadi putih atau abu-abu, kemudian daerah tubuh tuh perutnya mulai membesar atau buncit, bahunya mulai bungkuk, mengecil, kemudian pinggulnya tampak kendur dan lebih melebar dibanding dengan masa sebelumnya. Bagi wanita, payudaranya menjadi kendor. Kemudian pada daerah persendian, itu pangkal tangan menjadi kendor dan terasa berat, ujung tangan tampak mengkerut, kaki menjadi kendor, kuku tangan dan kaki menebal, mengeras dan mengapur. Kemudian otak tuh menjadi tua. Nah, volume otak akan menurun sekitar 10% pada penuaan antara umur 30-70 tahun. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pada orang lanjut usia, volume otak bisa 15% lebih sedikit daripada orang muda. Kemudian penurunan fungsi otak dan penurunan kinerja itu dimulai pada masa dewasa pertengahan dan berlangsung lebih cepat pada masa dewasa akhir. Nah, penelitian neuron terbaru menunjukkan bahwa orang dewasa, orang lanjut usia itu lebih mungkin dipengaruhi oleh pemrosesan yang lebih lambat di wilayah korteks prefrontal saat melakukan tugas kognitif daripada orang dewasa muda. Kemudian sistem kekebalan tubuhnya, seperti yang dibahas dalam teori stres hormonal. Nah, paparan stres kronis dan lambatnya proses penyembuhan pada orang lanjut usia itu bisa mempercepat proses penuaan pada sistem kekebalan tubuh. Kemudian selanjutnya penampilan fisik dan pergerakan. Pada masa dewasa akhir, pria dan wanita menjadi lebih pendek karena tulang belakangnya itu mengalami penyusutan. Nah, berat badan yang biasanya itu menurun setelah usia 60 tahun. Nah, hal ini disebabkan oleh penyusutan otot, di mana hal ini membuat tubuh lansia ini terlihat kendur. Kemudian ada perkembangan sensoris. Yang pertama itu penglihatan. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, ketajaman visual, warna penglihatan, dan persepsi kedalaman akan menurun, dan juga beberapa penyakit mata mulai muncul pada usia ini. Kemudian yang kedua, pendengaran. Nah, wanita lanjut usia itu lebih sering mencari perawatan untuk masalah pendengaran mereka dibanding dengan pria lanjut usia. Kemudian yang ketiga, perasa. Perubahan penting dalam alat perasa pada lanjut usia adalah sebagai akibat dari berhentinya pertumbuhan tunas perasa yang terletak di lidah dan di permukaan bagian dalam pipi. Yang keempat itu ada penciuman. Nah, daya penciuman menjadi kurang tajam seiring dengan bertambahnya usia. Nah, sebagian karena pertumbuhan sel dalam hidung itu berhenti dan sebagian lagi karena lebatnya bulu rambut di lubang hidung. Yang terakhir itu perabaan. Karena kulitnya menjadi semakin kering dan keras, maka indera peraba di kulit juga semakin kurang peka. Yang terakhir ada seksualitas. Nah, proses penuaan ini dapat mengakibatkan perubahan dalam fungsi seksual, terutama pada pria. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan mencapai orgasme pada pria ini cenderung menurun. Mungkin hanya terjadi setelah beberapa percobaan. Nah, biasanya stimulasi langsung diperlukan untuk mencapai ereksi. Nah, antara usia 60 sampai 65 hingga 80 tahun itu hampir seperempat pria mengalami masalah serius dengan ereksi, dan setelah usia 80 tahun presentasinya meningkat menjadi 1 dari 2 pria. Dan selanjutnya ada perubahan tubuh lansia menurut Islam. Pada Quran Surat Ar-Rum ayat 4 ini, nah perubahan fisik lansia dalam Surat Ar-Rum ayat 54 ini bahwa Hamka ini menafsirkan kelak itu akan tiba masanya puncak dari masa kuat, mendatar, kemudian menurun.
Nah, kekuatan gigi dikurangi sedikit demi sedikit. Kemudian mata mulai kabur, uban mulai bertabur, gigi mulai gugur, bertambah lama hidup, bertambah lemah diri, sehingga kadang-kadang kembali sebagai anak-anak yang mulai menjejak dunia tadi. Nah, kalau di masa kanak-kanak, kekuatan baru mulai akan tumbuh, maka setelah tua, kekuatan yang tadinya cukup, kemudian berkembang, sekarang mulai menipis dan hilang pada di lanjut usia. Yang kedua, pada Quran Surat Yasin ayat 68, perubahan fisik lansia dalam Surat Yasin ini, pada ayat 68 ini terdapat pada kata nu'amirhu yang artinya kami panjangkan umurnya, dan nunakishu yang artinya kami kembalikan dia. Nah, kalau umur panjang artinya pastilah tua. Kalau diri bertambah tua, pastilah kekuatan semasa muda kian lama kian hilang. Kian tua kian hilang kekuatan itu, sehingga akhirnya kalau masih hidup juga berbalik sebagai anak kecil. Nah, itulah yang dinamai tua pikun. Selanjutnya ada Quran Surat Hud ayat 72. Relevansinya itu dengan andropos dan menopause yang terdapat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 72, yang artinya padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun keadaan yang tua pula. Nah, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 14 itu menjelaskan bahwa wanita akan terputus haidnya dan pria akan mulai menurun gairahnya. Hal ini berhubungan dengan perubahan fisik lansia, yaitu penurunan fungsi seksual pada laki-laki atau andropos dan berhentinya masa haid perempuan atau menopause. Dan yang terakhir ada Quran Surat An-Nahl ayat 70. Nah, perubahan fisik lansia dalam surat ini itu terdapat pada kata azalil umr, artinya umur yang paling lemah. Nah, Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya Al-Maraghi bahwa di antara kalian ada yang diwafatkan dengan segera, ada pula yang menjadi tua, sehingga kekuatannya itu berkurang. Indera-inderanya juga mulai rusak.